Soal nomor 1. Proklamasi Gubernur Tentara ALRI, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-72 merupakan proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi tersebut dilakukan, jawabannya 17 Mei 1949. Soal nomor 2. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Kitab tersebut bernama, jawabannya, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Soal nomor 3. Pada saat Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 1945, jawabannya masih berlaku di wilayah Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Soal nomor 4. Hal terpenting sebagai seorang pemimpin menurut Anda adalah, jawabannya memimpin dengan memberikan contoh. Soal nomor 5. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya, jawabannya, berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Soal nomor 6. Sebagai Ketua PPK, Anda memimpin anggota dari berbagai latar belakang yang beragam. Kinerja PPK di wilayah Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Jawabannya, seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional. Soal nomor 7. Sebagai anggota PPK yang telah difasilitasi ruangan sekretariat berikut fasilitasnya oleh PPK Kecamatan, maka saya wajib untuk, jawabannya, menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan atau putusan yang diambil. Soal nomor 8. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPK, Anda menyaksikan kecelakaan. Sebagai anggota PPK, yang Anda lakukan adalah, jawabannya, melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Soal nomor 9. Menolak hal-hal yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu merupakan sikap dan tindakan sesuai prinsip, jawabannya, mandiri. Soal nomor 10. Dari seluruh anggota PPK, saya merasa beban tugas saya terberat ada pada saya. Dan saya merasa stres karena dikejar-kejar batas akhir tahapan. Tanggapan saya adalah, jawabannya, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Soal nomor 11. Sikap dan tindakan sesuai prinsip mandiri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu adalah, jawabannya, menolak intervensi peserta pemilu dan tim kampanye. Soal nomor 12. Tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain merupakan sikap kemandirian. Jawabannya, sebagai sikap penyelenggara pemilu. Soal nomor 13. Dalam pemilihan Ketua PPK, perolehan suara Palui tidak kurang dari Cepot dan tidak lebih dari Surip. Perolehan suara Acan sama dengan Palui dan tidak lebih dari Surip. Siapakah yang terpilih sebagai Ketua PPK? Jawabannya, Surip. Soal nomor 14. Pada Kabupaten Ek terdapat anggota PPK yang berbeda-beda wilayah kerjanya, termasuk Wahdi, Cici, Yuen, dan Fulan. Wahdi, anggota PPK terpandai di Kabupaten Ek. Cici,
kata pandai daripada Yuan. Tapi Yuan sama pandainya dengan Fulan. Fulan lebih pandai daripada Cici. Mana pernyataan yang benar? Jawabannya, Fulan lebih pandai daripada Cici. Soal nomor 15. Semua penyelenggara pemilu kreatif. Sebagian pemuda adalah penyelenggara pemilu. Kesimpulan yang tepat adalah jawabannya sebagian pemuda kreatif. Soal nomor 16. Sebuah kantor memiliki 4 lantai. Ruangan yang ada di lantai 2 atau lebih memiliki pintu tahan angin. Kesimpulan yang tepat adalah semua pintu tahan angin. Jawabannya tidak ada di ruangan di lantai 1. Soal nomor 17. Cecep adalah manusia. Cecep menjadi anggota PPK di suatu kecamatan. Banyak di antara anggota-anggota PPK yang rajin melaksanakan tugas. Ujang adalah teman Cecep. Kesimpulan yang tepat adalah jawabannya Ujang mungkin teman sejawat Cecep. Soal nomor 18. Sejak pertama kalinya diselenggarakan pemilu tahun 1955. Pemilu di Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan sistem pemilu. Untuk pertama kalinya pemilihan Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung adalah pada jawabannya pemilu tahun 2004. Soal nomor 19. Pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum diantaranya memiliki tujuan. Jawabannya memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Soal nomor 20. Sikap dan tindakan seseorang anggota PPK untuk memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses pemilu merupakan cerminan prinsip. Jawabannya kepentingan umum. Soal nomor 21. Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. Jawabannya tidak mengeluarkan pendapat ataupun pernyataan yang bersifat partisipan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Soal nomor 22. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu adalah ada dalam melaksanakan prinsip penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. Jawabannya, memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu dan mencermati dugaan yang akan diajukan atau keputusan yang akan dikenakannya. Soal nomor 23. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan pemilu profesionalitas. Penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip. Jawabannya proporsional yang bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi untuk mewujudkan keadilan. Soal nomor 24. Cara memperoleh kemenangan dalam pemilu yang dapat mengakibatkan konflik komunal yang serius antara lain adalah jawabannya menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menjelang kemenangan. Soal nomor 25. Pekerjaan, jabatan, atau kedudukan yang tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik menurut peraturan perundang-undangan adalah jawabannya direksi BUMN, Badan Usaha Milik Negara.